Saudaraku, tanggal 15 Agustus hari Jumat kemarin, saya sholat di Masjid Agung Sawah Lunto. Nah, saya sempat merekam khutbah seorang ustadz tersebut dengan penuh semangat, menyampaikan beberapa nilai, di antaranya arti dan hakikat kemerdekaan itu. Tapi yang lebih penting dari itu ialah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid Agung Sawah Lunto ya. Maka mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bagaimana sesungguhnya kemerdekaan itu diberikan adalah sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bagaimana menggambarkan martabat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap pribadi dan kaum sampai kepada bangsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabatmu, serta meninggalkan perbuatan keji dan kemungkaran, serta menghindari permusuhan. Sejatinya pada setiap jiwa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menginginkan kemerdekaan, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya aliniah ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dari sebuah harapan yang besar dari bangsa kita, dengan telah berumur 80 tahun bangsa kita ini secara fisik terbebas dari penjajah. Dalam pasal Undang-Undang Dasar kita, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Maka oleh karena itu hadirin, kita lihat hari ini bagaimana pandangan kita, fakta yang terjadi. Apakah 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia hari ini sudah bisa mewujudkan keadilan secara utuh dalam segala bidang, baik dalam bidang hukum? Kita tidak berharap lagi di umur bangsa kita yang sudah tua ini, sudah hampir mencapai 1 abad, kita tidak menginginkan persoalan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka kunci yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diciptakan keadilan. Bukan hanya keadilan dalam pandangan hukum, tetapi keadilan dalam pembangunan, keadilan yang merata di bidang pendidikan, keadilan yang merata dalam sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Maka oleh karena itu hadirin sidang jemaah, kita berharap kepada bangsa kita, terutama para pemegang jabatan yang memegang kendali bangsa kita hari ini, di akhir 17 Agustus 1945 sampai hari ini 17 Agustus nanti
2025, 80 tahun umur bangsa kita. Kita berharap kemerdekaan yang hakiki sebagai bangsa bisa kita wujudkan. Yang kedua, apa yang kita harapkan dengan berjalannya umur bangsa kita, samping keadilan dan kebebasan sebagaimana undang-undang kita menjamin, baik kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Kita tidak mengharapkan lagi setiap pendapat yang benar yang seolah-olah itu melawan yang di atas mereka dibungkam. Padahal undang-undang kita menjamin untuk berbuat dan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Tentu kebebasan yang kita inginkan dari bangsa kita bukan pula kebebasan yang kebablasan. Mereka bebas mengeluarkan pendapat dengan cacian dan makian. Mereka bebas berkumpul tanpa toleransi. Itu pun tidak kita benarkan. Tetapi kebebasan yang seutuhnya, yang berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran, yang berjalan sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka oleh karena itu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyambut kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 ini, kita berpesan melalui mimbar ini dari rumah Allah, dari salah satu titik bumi yang mulia ini. Mudah-mudahan semua usaha dari pejuang kita, semua usaha dari bapak bangsa kita, dari semua usaha dari anak bangsa kita bisa mewujudkan keadilan dan berkebangsaan yang bebas ini, baik politiknya di dalam negeri maupun aliansinya dan sinkronisasinya dengan politik internasional. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,